Selamat datang di Pulau Madura, pulau yang orang-orangnya tidak mengenal kata selamat. Tempat para jawara, habitat busok si leopard kecil. Lokasi Pantai Lombang, wisata unggulan bumi Sumekar. Tempat olahan sate terenak, kuat dengan sejarah keislamannya, dengan jejak pengaruh Singasari dan Majapahit. Saat ini, jadi tempat sapi diperlombakan. Pulau yang disebut berkadar oksigen terbaik kedua di dunia. Tapi lingkungannya terancam pertambangan fosfat. Sebelum kita menjelajahi pulaunya, mari kita melihat-lihat orang-orang Madura di tanah perantauan. Jejak perantauan Madura sangat terasa. Dari profesi yang menyematkan kata Madura, seperti kata sate, iya, sate Madura terkenal dengan saus kecap kacangnya yang sudah populer se-Indonesia, seperti rendang dan coto Makassar. Sedangkan profesi tukang cukur Madura itu berhubungan dengan tradisi migrasi mereka, yang didorong oleh beberapa hal. Salah duanya adalah kurang produktifnya lahan di sektor pertanian, serta jejak sejarah pertempuran Trunojoyo dan Amangkurat kedua di tahun 1677. Usaha informal selain tukang cukur, penjual sate, pengumpul besi tua pun mereka jajali. Dan kisah sukses bisnis besi tua orang Madura bukan kaleng-kaleng. Tradisi saling bercerita tentang kesuksesan di tanah perantauan membuat rekan kampung yang ingin menguji keberuntungan akan membuka usaha menggunakan nama Madura untuk mengulang kesuksesan yang sama. Begitu seterusnya, hingga makin banyak dan akhirnya seolah-olah menjadi identitas mereka. Maka guyonan pun sering terlontarkan bahwa gak usah melempar botol ke pemain atau supporter Madura United. Cukup lempar besi tua maka semuanya bakal aman. Satu lagi nih, jamet kuproy yang baru-baru ini populer berkat TikTok. Memperlihatkan pria berambut piramid, poni lempar, jeans belel, kaos gombrang, dan berjoget sempoyongan diiringi musik dinding badinding. Mereka ini disebut berasal dari Madura karena akun yang mempopulerkannya pertama kali memakai nama yang Madura banget. Istilah penuh kontradiksi ini disulut masalah struktural, hilangnya lahan garap, ditelan industri, dan mengandung ejekan rasis. Namun sekaligus ironi menertawakan diri sendiri. Tapi Pop Gengs, kamu bisa menertawai jamet kuproy, menjadikan guyonan bisnis besi, tapi jangan menjatuhkan harga diri orang Madura. Karena bagi mereka, harga diri adalah segala-galanya. Nah, sekarang mari kita berjalan-jalan ke Pulau Maduranya langsung. Jika bertolak dari Surabaya ke Pulau Madura, kamu bisa lewat jalur darat, melewati Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan yang melintasi Selat Madura, dan Bangkalan adalah kabupaten pertama yang akan kamu injak. Di kabupaten ini, sempatkan dirimu menyantap bebek sinjai khas Madura. Setelah kenyang, bisalah kita bersantai sejenak dengan minum wedang kobu. Serupa minuman jahe, ini adalah campuran pandan, kayu manis, gula merah, kelapa muda, serai dan cengkeh. Rebusan rempah yang menghangatkan dan meringankan langkah kita di Bangkalan, yang konon katanya menjadi tempat pertapaan Kelesap, tokoh dalam cerita rakyat di Madura, anak selir Raja Bengkalan yang dibuang, dan berambisi untuk menaklukkan Madura, tapi mati di tangan ayahnya. Tapi, apakah kamu tahu kalau Madura ini pernah jadi negara sendiri? Negara Madura berdiri 23 Januari 1948 atas kendali Belanda. Namun, bubar akibat tekanan massa pada tahun 1950. Nah, jika wedang kobumu masih hangat, itu bisa menjadi teman kita berjalan-jalan nih, untuk mengunjungi makam ulama besar, Syekhona Muhammad Khalil. Lahir di tahun 1820 di Bangkalan, dan wafat di tahun 1925. Tokoh yang punya pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati ini adalah penulis kitab fikih dasar berjudul Al-Ma'nus Syarif Al-Mulaqab bin Fatil Latif. Juga guru dari ulama-ulama besar, seperti pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Tarekat Nasyabandiyah Aliba Alawiyah, yaitu Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh. Dan kabarnya, ubun-ubun Soekarno pernah diusap oleh beliau saat berkunjung. Apakah ini berarti Bung Karno adalah murid beliau juga? Well, selain Bangkalan, ada 3 kabupaten lainnya nih yang ada di Pulau Madura. Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang.
Dengan luasan pulaunya lebih kecil dari Bali dan berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa pada tahun 2013, Pulau Madura diklaim sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Oke deh, wedang kobumu udah habis. Kita kayaknya butuh penghangat baru ya berarti. Kopi mengkudu dari Sampang bisa jadi penggantinya nih. Terbuat dari potongan buah mengkudu yang telah dibersihkan, lalu dijemur selama 2-5 hari. Kemudian disangrai dan diseduh. Bawa kopi mengkudumu, Gi. Kita akan lanjutkan perjalanan. Kali ini kita ke Sumenep, kabupaten terluas di Madura, yang sebelum kolonialisme bercokol lebih akrab disebut dengan Sungenep. Di tempat inilah Keraton Sumenep berdiri, yang kini menjadi Museum Kota Sumenep. Auranya itu seperti berada di era Kadipaten Sumenep yang masih eksis. Gerbangnya yang disebut Labang Mesem atau Gerbang Tersenyum punya cerita tersendiri. Bagaimana tiap orang yang ada di gerbang tersebut, entah penghuni atau pendatang, selalu bisa tersenyum. Hei, senyummu itu pertahankan ya, karena kopi mengkudumu masih penuh. Kita akan melihat jejak Kadipaten Sumenep yang lainnya, yakni Masjid Jamik Sumenep. Satu dari 10 masjid tertua ini bernuansa Tionghoa yang bisa dilihat dari gerbangnya. Berwarna kuning keemasan, dengan ornamen 2 lubang tanpa penutup di bagian atas. Seperti sedang mengawasi, ini adalah kreasi dari Lau Pianggo, arsitek Cina yang didatangkan khusus oleh Adipati Sumenep ke-30 untuk membangun masjid ini di tahun 1780-an. Oke, biar kamu gak bingung, karena dari tadi aku menyebut Keraton Sumenep, aku jelaskan singkat aja ya. Sebelum kita mengisi perut yang kelaparan ini, jadi Keraton Sumenep atau Songenep itu adalah kadipaten yang didirikan pada tahun 1269 oleh Adipati Bawahan Prabu Kertanegara dari Singasari, Arya Wirajaya. Kadipaten ini telah berulang kali berpindah pengawasan. Dari Singasari, lalu berlanjut ke Majapahit, ke Kesultanan Demak hingga di bawah kekuasaan VOC. Cerita sejarah langsung lapar nih. Oke, mari kita makan aja. Dan gak afdol rasanya jika di Madura, kita gak menyantap sate. Sate yang sudah terkenal senusantara. Dengan bumbu khas campuran kecap dan kacang. Hai Sobat Shopee, saya baru aja nih pasang pengingat biar gak kelewatan Shopee 12.12 Birthday Sale Midnight Sale. Ingat tanggal 12 Desember dari jam 12 malam sampai jam... Setelah selesai bersantap, waktunya kita mengunjungi Kabupaten Sampang. Dan jika kamu beragama Islam, kamu bisa sholat berjamaah di Masjid Agung Sampang. Ya, Madura selain disebut sebagai Pulau Garam, juga disebut sebagai Pulau Seribu Masjid. Dari Bangkalan, Sumenep, Pamekasan hingga Sampang, kamu bakal nggak kesulitan mendapatkan masjid, yang hampir semuanya peninggalan lama. Masjid Agung Sampang sendiri diperkirakan berdiri pada tahun 1821 dengan nama Masjid Jami. Saking kentalnya dengan keislamannya, Islam Syiah pun berkembang di Sampang. Meski rentan waktu 2012 hingga 2014 pernah pecah tragedi Sampang yang memakan korban jiwa dan harta. Ya, di luar masalah keyakinan, orang Madura memang dikenal sebagai orang yang menjaga harga diri. Dan jika harga diri mereka dijatuhkan, terutama jika istri dan anak dilecehkan, maka carok adalah jalan keluar terakhir, yakni tradisi membalas perbuatan seseorang menggunakan celurit. Wih, agak gimana ya? Kayaknya kita perlu bersantai dulu nih melihat-lihat karapan sapi. Perlombaan pacuan sapi yang menarik semacam kereta kayu tempat joki mengendalikan sapi. Setiap tahun di bulan Agustus dan September, Pamekasan biasanya rutin mengadakan lomba piala bergilir gubernur. MUI Pamekasan pernah memfatwakan haram tradisi ini, namun masih terus dilakukan. Tradisi yang sebenarnya berangkat dari masyarakat petani yang menggunakan sapi sebagai penarik alat bajak sawah. Selain itu, ada juga perlombaan kecantikan sapi betina loh yang disebut dengan kontes sono. Berbeda dengan perlombaan kecepatan di karapan sapi. Di kontes ini adalah kekompakan langkah kaki menuju garis finish. Mereka juga dihiasi setelah dibersihkan. Satu lagi nih tradisi orang Madura yang juga ada di tempat lain. Tradisi memanggil hujan yang disebut dengan ojung. Sebagai pulau dengan suku etnis, utamanya Madura, bahasa dan aksen Madura itu terdengar sangat khas. Pastinya jauh berbeda dengan bahasa Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mendengar logat orang Madura, pasti semua orang langsung tahu
Khas banget dengan mengulang satu kosakata yang dimulai dari akhirannya. Seperti mutemu yang artinya nanti kita bertemu lagi, atau tengah teh yang artinya hati-hati. Orang Madura juga punya tari-tarian dan musik nih, seperti tari gambuh dan satria, yang biasanya diiringi alat musik bernama tongtong. Oke, berjalan-jalan di Pulau Madura, rasanya tidak cukup kalau tidak melihat pulau-pulau kecil lainnya. Salah satunya adalah Kepulauan Masalembo, yang konon adalah segitiga bermudanya Indonesia. Dan ada pulau dengan oksigen terbaik kedua di dunia, bernama Gili Iyang. Pelansir Kompas, oksigen di pulau ini mencapai kadar 20,9%. Artinya di dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen, yang berarti lebih dari kondisi daerah-daerah lain di Indonesia. Jurnal 8 menyebutkan bahwa udara yang berasal dari laut pulau ini kemungkinan banyak mengandung aerosol garam, terutama magnesium sulfat atau dikenal dengan nama garam Epsom. Dan titik oksigennya berada di desa Bancamara, letaknya itu 10 menit berkendara dari dermaga. Mungkin karena itu banyak penduduknya panjang umur ya, hingga berusia 90 sampai 100 tahun. Di sisi lain, Madura terancam pertambangan fosfat. Selain perampasan lahan warga oleh investor, Mongga Bay melaporkan kekeringan di beberapa wilayah yang memang sering terjadi akan tambah parah. Mengingat bebatuan karst adalah tandon air alami, akan rusak oleh pertambangan fosfat. Tapi, pemodal dan penguasa harus hati-hati saja, karena orang Madura secara umum masih memegang cerita rakyat tentang jawara bernama Sakera. Jagoan daerah yang melawan Belanda saat ingin memperluas perkebunan tebu di Bangil untuk pabrik gula. Kisah Sakera ini menutup perjalanan kita di Pulau Madura. Mator Sakalangkong telah mendengarkanku bercerita sambil berkeliling Madura. Maaf ya jika ada salah kata dan informasi. Kamu bisa memberikan masukan di kolom komentar. Bye!